Saya selalu bilang, jikalau semangat kita memberitakan Injil kalah dari semangat iblis menghalangi Injil, kita sudah tahu siapa pemenangnya. Betul nggak? Sudah tahu siapa pemenangnya. Maka itu kita harus lebih semangat. Lebih semangat. Iblis akan menghalangi Injil dimanapun, ya, kapanpun. Dulu pakai cara begitu, sekarang cara begini, bertuker-tuker, ya. Kita sudah tahu semuanya. Kita sudah baca di sejarah. Bukan barang baru, ya. Ada penolakan, ada macam-macam halangan. Semua kita sudah tahu. Sudah kita pelajari, semuanya sudah tahu. Nah, tetapi baiklah. Tidak ada halangan untuk kita bagi orang yang semangat. Amin. Oh ya, puji Tuhan. Ini kita mau kongres yang ke-20. Saya bongkar-bongkar ini buku. Siapa sudah punya buku ini? Coba angkat tangan yang tinggi. Angkat tangan tinggi. Tidak banyak. Wih. Anggota jemaat Grafe, orang GBA, you harus punya buku ini. You harus punya buku ini. Ya, ini saya bongkar-bongkar tahun 1999. Pada tahun 1999 ada tonggak sejarah yang penting bagi STT Grafe, yaitu diadakan wisuda pertama, ya, dan kongres fundamentalis pertama 99. 4 orang mahasiswa di wisuda. Anda tahu siapa itu? Yang pertama Nathanael Nyarong, MBS, Edi Purwanto, STH, Dance Wulur, ya, STH, Yunus Nyonsen. Nah, ini tinggal satu yang ada di sini. Pak Yunus, tinggal satu, ya, BTH. Dan Dr. Thomas Strauss datang dari Amerika, ya, dari Tabernacle Theological Seminary, datang wisuda sekaligus kongres pertama 99. Dan tidak terasa kita sudah kongres yang keberapa ini? 20. Ya, sejarah berjalan begitu hebat, ya. Ini saya sendiri kadang tanggal tahun segala macam lupa. Saya datang mesti ambil buku ini lagi dan buka, ya. Peristiwa-peristiwa semuanya tercatat dengan rapi di sini. Semuanya ini. Makanya saya berkata Anda harus punya ini, ya. Dapatkan mumpung masih ada gitu. Mumpung masih ada. Karena kita tidak akan cetak ulang. Tidak akan cetak ulang lagi. Oke. Nah, kita mau mempelajari firman Tuhan hari ini. Tidak berasa. Baik, ya. Kita mau membaca firman Tuhan. Sebelumnya minta, ini Gembala Tumbur, paling timur, dia paling timur sana, paling timur. Sebenarnya paling timur itu Wamena, tapi sudahlah, Wamena tidak hadir. Gembala Tumbur, ini gembala paling timur, silakan pimpin doa untuk firman Tuhan. Mari. Kami sangat mengucap syukur Bapa di surga untuk kasih-Mu atas hidup kami. Kami yang tadinya tidak mengenal akan Allah yang benar, tetapi oleh pengajaran Alkitabiah kami bisa melihat Injil-Mu Tuhan, Injil-Mu yang begitu jelas di mata rohani kami melalui Jumat Alkitabiah yang ada di sini, sehingga kami dapat diselamatkan. Keselamatan telah didapatkan itu adalah itu memotivasi kami untuk bisa menjadi alat-Mu yang efektif melalui tubuh-Mu, khususnya di Jumat lokal di tempat ini. Bahkan kami bisa ikut mendukung jemaat-jemaat lokal lain bisa berdiri di berbagai tempat di Indonesia, bahkan di dunia ini Tuhan. Hari ini kami sudah
disuguhkan oleh berbagai puji-pujian yang kiranya itu bisa menyukakan hati kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah, yang nyaman pada saat ini. Kami mohon Engkau memimpin kami, terutama pada saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Tambah-tambahkan hikmat kepada Bapak Gembala Sulentorial supaya dapat menjelaskan kebenaran secara alkitabiah kepada kami semua yang ada di sini. Dan Tuhanlah yang menyiapkan hati atau budi kami supaya kami juga dapat memahami dengan baik dan membantu kami semakin dewasa di dalam iman kami. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di surga. Amin. Amin. Mari kita buka Roma pasal 10. Roma pasal 10. Kita akan baca dari ayat 13 sampai 15. Roma pasal 10 dari ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ayat ini diinspirasikan oleh Tuhan, dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ini adalah rangkaian kalimat yang luar biasa. Ayat yang ke-13 ini adalah berbicara tentang siapapun yang berseru kepada nama Tuhan, katanya akan diselamatkan. Di sini barang siapa itu tidak ada batasnya. Barang siapa itu artinya siapa saja ya, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, whosoever, barang siapa. Tidak ada orang yang dipilih khusus masuk surga dan sebagian dipilih untuk dikutuk ke dalam neraka. Tidak ada yang macam begini. Tuhan yang kita percayai bukanlah Tuhan yang kejam, yang dari kekekalan sudah menetapkan orang masuk neraka terkutuk di sana. Tidak ada. Di dalam 1 Timotius pasal 2, di dalam 1 Petrus pasal 3, di situ dikatakan bahwa Tuhan menginginkan semua orang diselamatkan. Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Ini Tuhan kita. Ini Tuhan kita. Oleh sebab itu barang siapa yang mau berseru kepada nama Tuhan, pasti dia akan diselamatkan. Apalagi bagi Anda yang saya tidak tahu di ruangan ini masih ada atau tidak ada lagi, ya, orang yang sudah mendengar firman Tuhan begitu banyak kali, sudah ulang-ulang mendengar, tetapi tidak memberi respon kepada Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau yang demikian ini nanti berakhir di neraka, jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan siapa-siapa. Iblis akan mengajar orang yang di neraka untuk menyalahkan Tuhan. Iblis akan mengindoktrinasi semua orang di dalam neraka untuk berkata bahwa Tuhanlah yang memasukkan mereka ke neraka, bahwa Tuhanlah yang menetapkan mereka ke dalam neraka. Bahkan sebelum mereka lahir sudah ditetapkan ke dalam neraka. Tidak pernah. Ya, tidak ada yang demikian. Kalau di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4. 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Coba lihat. Di situ apa dikatakan? Kalau dibaca dari ayat 3, kalau ayat 4 cuma setengah kalimat. 1 Timotius 2 dari ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Yang apa? Menghendaki berapa banyak orang?
semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Menghendaki semua orang diselamatkan. Tidak ada kecuali. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan pasti akan diselamatkan. Berarti dia sangat rindu akan Tuhan. Sangat rindu akan Tuhan. Sangat mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu akan kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari Allah, mencari Allah. Oh, ada sebagian orang yang bilang, tidak ada orang yang mencari Allah Pak Suwento. Baca Roma pasal 3, saya tahu. Roma pasal 3 itu kutipan dari Mazmur 14. Dan judulnya adalah orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Licik dan jijik perbuatan mereka semuanya. Dan mereka tidak mencari Allah. Ya memang orang bebal tidak mencari Allah kok. Orang bodoh tidak mencari Allah. Tetapi Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mencari dahulu akan kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, maka sekalian yang lain akan ditambahkan. Selain dia memperoleh yang paling utama, yang paling menguntungkan, yang lain pun akan ditambahkan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ya, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita menghendaki sama seperti Tuhan menghendaki, adalah sebanyak mungkin orang bisa diselamatkan. Itulah kerinduan dari setiap orang yang sudah diselamatkan. Amin. Ya. Salah satu bukti seseorang telah diselamatkan adalah dia sangat ingin orang lain diselamatkan juga. Kenapa? Karena saya kasih tahu kepada Anda, tidak ada hadiah, tidak ada pemberian yang lebih besar, lebih utama, lebih berarti, lebih mahal, lebih mulia daripada orang yang kita sayang itu menerima keselamatan dari Tuhan. Kita usahakan itu. Tidak ada lagi, saudara. Ya, kalau kamu sayang seseorang, kamu sayang, entah bagaimana sayangnya, kau belikan dia rumah, ya, berpuluh-puluh miliar punya dengan kolam renang beberapa di dalamnya dan segala macam kemewahan apapun juga segala macam. Tapi ya kemudian dia mati dan masuk neraka. Untuk apa semua itu? Untuk apa? Biasanya yang punya rumah besar-besar itu yang menikmati pembantunya, tahu? Betul ya. Karena tuannya pergi melulu, pembantu yang stay at home. Itu yang menikmati semua itu ya. Saudara yang saya kasih, tetapi kalau kamu memberikan ya satu hidup yang kekal kepadanya dan dia bisa masuk surga, oh tidak ada yang lebih indah lagi. Mungkin sekarang malah dia tidak menyadari betapa mahalnya hadiah yang engkau berikan kepadanya, dia belum menyadari. Nanti di surga dia menyadari hal itu. Nanti di surga dia menyadari. Paulus tulis kepada orang Filipi, dia bilang, ya, mahkotaku, kalian adalah mahkotaku. Ya, wow, mahkota. Paulus nanti masuk surga terima mahkota. Banyak orang tanya sama saya, Pak, nanti kita akan terima mahkota. Oh betul. Tahu nggak, di Alkitab ada 5 macam mahkota. 5 mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, ya mahkota kemenangan, 5 macam mahkota. Lah kalau saya dapat mahkota 5, nggak ada loker gimana? Ya, sekali pakai 5-5-nya bagaimana? Ya, bukan itu. Kemuliaan. Dan Paulus bilang kepada jemaat Filipi, engkaulah mahkotaku. Ya. Kenapa? Nanti waktu di surga, semua orang Filipi yang masuk surga, semuanya akan berkata, Rasul Paulus, walaupun kamu masuk penjara, kan Paulus masuk penjara di Filipi di sana, ya loh. Masuk penjara, digebukin babak belur, ya enggak, bengkak biru, ya. Tapi di dalam penjara masih nyanyi sama Silas, kemudian gempa bumi dahsyat, ya loh. Dan mereka keluar dan mendirikan. Walaupun demikian, engkau telah menyelamatkan kami, memberitakan Injil sampai ke sini sehingga kami diselamatkan. Oh, ucapan syukur yang selama-lamanya yang kekal sifatnya. Segala pemberian orang yang bersifat materi, rumah lah, mobil lah, segala macam yang di dunia, nggak ada lagi. Nggak ada lagi sisanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nanti di surga. Bukan cuma itu. Kita semuanya akan mengetahui sebenarnya sampai saya diselamatkan, berapa banyak orang terlibat.
Berapa banyak orang terlibat. Ada yang memberitakan Injil, ada yang support dana, dan lain sebagainya. Ada yang kasih semangat, ada yang mendoakan siang dan malam. Oh, semuanya nanti akan clear semuanya. Ya, betapa semuanya itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Oh, kita mau orang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan katanya. Barang siapa yang mau mencari kebenaran dan kerajaan Allah, dia akan mendapatkannya itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita kembali ke nats kita. Terus dikatakan di sini, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka berseru tidak percaya? Yang percaya itu adalah, banyak orang baca Alkitab bertanya, kenapa ada janda yang teriak-teriak, Yesus, Yesus, anak Daud, Yesus, anak Daud. Tuhan Yesus langsung berkata, imannya sudah menyelamatkannya. Begitu gampang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang perjanjian lama dijanjikan akan datang juru selamat yang akan menanggung dosa mereka. Dan ada begitu banyak tanda tentang sang Mesias, sang juru selamat yang dijanjikan itu. Dan salah satu yang paling diingat oleh orang Yahudi itu apa? Dia anak Daud. Dia anak Daud. Ya, walaupun Daud sudah 1000 tahun lebih gitu. Tapi dia anak Daud, ya. Bukan cucu Daud, dia anak Daud. Jadi, nah itulah sebabnya orang yang percaya kepada seseorang itu Mesias akan menyebut engkau anak Daud. Itu bukan sembarangan titel itu, ya. Engkau anak Daud. Artinya engkau anak Daud, artinya engkaulah sang juru selamat yang dijanjikan dari nenek moyang kami dulu terus sampai anak Daud, keturunan Daud. Jadi pernyataan engkau anak Daud itu sama dengan mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Sesimpel itu. Ya. Maka itu ya hanya engkau anak Daud. Yesus, Yesus, anak Daud, tolonglah aku. Wah, imannya sudah menyelamatkan dia. Begitu. Nah saudara, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Jadi harus percaya. Yang disalib di sebelah Tuhan Yesus. Ini orang Yahudi. Kelihatannya orang Yahudi baru disalibkan sama-sama di situ. Tadinya, kalau kita baca Alkitab dengan teliti, tadinya dua-duanya itu olok-olok. Dua-duanya olok-olok. Tapi setelah olok-olok berjam-jam di situ, ya, dan yang satu itu berhikmat. Nah inilah kalau orang berhikmat. Kalau orang tidak berhikmat, dia duduk di gereja berbulan-bulan, bertahun-tahun, enggak juga ngerti-ngerti. Gitu. Nah, ini enggak berhikmat. Tapi ini cuma digantung di kayu salib cuman berapa jam, dia amatin, dia lihat. Wah, dari tutur katanya beda nih. Dari tutur katanya beda. Orang semuanya maki-maki dia, paku dia segala macam. Dari tutur katanya, kan dengar sama-sama dipaku. Yang dipaku pasti, teriak-teriak, maki-maki. Tapi Tuhan Yesus dipaku, omongnya apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya pikir kaget juga yang satu itu, kok begitu omongnya. Dan semuanya sejak Tuhan Yesus terpaku di atas kayu salib, omongannya, ya. Wah, omongannya membuat yang satu yang berhikmat itu langsung menarik kesimpulan. Dia langsung menarik kesimpulan. Ini pribadi yang berbeda. Ini bukan sembarangan orang. Dan dia orang Yahudi. Dan dia langsung ini sang Mesias. Sang Mesias. Maka itu dia berkata, ya Yesus, jika engkau datang kembali. Ini omongan siapa? Jika engkau datang kembali, ya, ingatlah akan aku. Ingatlah akan aku. Tuhan Yesus langsung berkata apa? Terharu loh, ya. Dia terharu. Hari ini juga kau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimanakah mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Nah, orang-orang Yahudi
PL, semuanya, mereka sebenarnya diajarkan. Mereka tahu Mesias akan datang, Mesias akan datang, penyelamat akan datang, juru selamat akan datang. Tahu. Cuman mana dia? Yang mana dia? Mereka cari-cari, yang mana dia? Nah, yang ketemu Yesus dan berkata, engkaulah anak Daud. Engkaulah dia. Cuman bilang dia aja. Yohanes Pembaptis kirim beberapa orang muridnya ketemu Tuhan Yesus. Cuman tanya begini, apakah engkau dia? Atau kami harus menunggu yang lain lagi? Yesus bilang, apakah engkau dia? Tuhan Yesus bilang, kasih tahu Yohanes, orang buta sudah melihat, orang timpang sudah berjalan, orang tuli sudah mendengar, Injil sudah diberitakan kepada orang-orang miskin. Akulah dia. Yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi ratus bahkan ribuan tahun. Seharusnya bangsa yang lain juga tunggu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, sekarang perjanjian lama kan mereka dapat pemberitaan. Perjanjian baru. Bagaimana orang bisa berseru kepada nama Tuhan? Pemberitaan. Pemberitaan penting. Wah, sekarang lebih variasi lagi. Dulu orang Yahudi hanya tunggu Mesias. Pokoknya juru selamat akan datang. Kita yakin, kita cari mana dia. Makanya muncul manusia agak aneh. Orang lain makan roti, dia makan belalang. Wah, ini dia. Lalu mereka tanya, apakah engkau Elia? Bilang bukan lagi. Bagaimana ini ya? Mereka sebenarnya tunggu. Nah, di perjanjian baru kita dalam situasi yang berbeda. Waduh, tadi kan saya berkata bahwa iblis punya cara, ya cara begini dia kalah, dia ubah cara begitu dia kalah, dia ubah cara begini dia kalah, dia ubah terus caranya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di perjanjian baru dia munculkan, ya dulu pada waktu zaman Tuhan Yesus, ya kemudian zaman rasul-rasul, ya yang percaya Yesus itu tidak banyak dan murni, tidak banyak dan murni, saudara. Oh, kenapa? Lah sekarang kalau percaya Yesus kepalanya hilang, gimana? Ya. Sekarang saya tanya, ya, kalau semua jemaat Grace yang terdaftar sebagai jemaat Grace akan dipenjara 3 tahun, berapa banyak di sini yang masih tetap ngaku anggota jemaat Grace? Coba angkat tangannya. Belum nih ya, belum aja nggak separuh. Gimana ini? Ya enggak? Nah, tahu tidak? Saya baca banyak sejarah. Ya, saya baca. Karena pembandingannya sangat dekat. Itu Hananya, Misai, Asaria, Sadrak, Mesak, Abednego lebih terkenal. Itu dibakar nggak hangus, satu rambut juga nggak hangus. Loh, kenapa Michael Sattler hangus? Gitu. Betul nggak? Kenapa hangus? Itu. Elizabeth Gaunt, kenapa hangus? Ya. Itu John Hus, ya. Hangus. Kenapa hangus? Kenapa hangus? Kenapa yang 3 orang di Babel itu tidak hangus? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya selalu berkata apa? Tujuan dan temanya beda. Tiap-tiap kali kongres kan temanya beda. Betul nggak? Ini jadi temanya beda. Di perjanjian lama zaman Babel, temanya itu adalah menunjuk Allah Jehovah yang Maha Kuasa. Sekarang baitnya sudah ditumbangkan oleh Nebukadnezar, nggak punya bait lagi. Allahnya keok, gitu. Kira-kira begitu. Nebukadnezar, gue yang hebat, saya ini lebih hebat dari Allahnya Yahudi. Itu Jehovahnya mana? Gitu. Tuhan kasih tunjuk. Tuhan kasih tunjuk. Nah, begini, ya. Sehingga apa? 3 orang dilempar ke dalam api, kok ada 4 panggil keluar. Keluar, nggak ada yang hangus. Apa? Nebukadnezar bilang apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada Allah lain selain Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Itu bukan teriakan orang sepele. Gaungannya tuh ngung, itu apa? Resonansinya itu sampai ke India. Gitu.
Betul nggak? Kan semua raja-raja yang kumpul di situ kan bawa pulang. Katanya 127 raja wilayah ngumpul dari Eropa sampai India. Ya. Mereka pulang. Kalau kau pulang dari menghadiri sesuatu, anak istri tanya, kau cerita apa? Masa cerita beli permen? Nggak berkesan, betul nggak? Ya kau cerita apa? Cerita yang paling seru, betul nggak? Yang paling seru apa? Aduh, istrinya, ya atau mungkin istrinya ikut ya toh, ponakan semuanya tanya di bawah apa? Di situ kami lihat ada satu patung besar. Kalau bunyi gonggong kami semua harus berlutut. 3 anak muda Ibrani tidak mau. Lalu dilempar ke dalam sana. Nggak hangus mereka dalam api. Dan Nebukadnezar berteriak dengan kencang sambil gemetar ketakutan. Dibawa kolong langit ini gemetar-gemetar begitu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya toh, gaungannya hebat. Tapi waktu Michael Sattler dibakar, temanya apa? Beda. Temanya adalah iman yang murni. Ya, iman yang murni. Perjanjian baru ini temanya iman yang murni, saudara. Karena ada banyak palsu, banyak ilah palsu, banyak Yesus palsu, banyak agama palsu, Kristen palsu bermunculan terus, 45.000 lebih denominasi, penuh dengan yang palsu semuanya. Oh, saudara yang saya kasih dalam. Nah, sekarang mana yang murni? Mana yang murni? Gimana ini Pak Luki? Kalau orang bawa emas mau jual di tokonya, mau dicek nih. Masa sembarangan beli, betul nggak? Aduh, sembarangan beli. Ini nggak bisa dites. Minimum tesnya berapa karat? 22 atau 24? Atau 18 karat. Ini. Emas murni. Nah, karena temanya adalah mencari iman yang murni, makanya kalau emas murni dimurnikan pakai api, Michael Sattler sambil hangus, lidah pun sudah dipotong. Ya toh, tapi semua orang yang menonton dari jauh, semua akan berdecak bir. Cecaknya banyak sekali. Luar biasa. Ini iman yang sungguh murni. Ya, iman yang murni. Sungguh luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Maka itu Tuhan mengizinkan pencobaan. Tuhan mengizinkan kesusahan. Mengizinkan. Demi apa? Untuk menghasilkan iman yang murni. Indah sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita memberitakan pengajaran yang benar. Oh, sulit itu. Kalau mau kompromi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau mau kompromi, saya duluan kompromi. Ya, saya kasih tahu. Ya. Wow. Gereja kita sudah berkali-kali lebih besar dari ini. Kalau kompromi. Berkali-kali besar. Ya. Mungkin kita mesti sewa entah aula atau stadion mana, saudara. Hentoliau senyum sana senyum sini gitu ya toh ya. Khotbah yang kira-kira menyenangkan semua orang begitu ya. Simple kok, gampang kok. Tetapi di sini repot semua orang. Banyak orang ngeluh sama saya, Pak Suhento. Saya sih seneng sama gerejanya. Loh, kenapa enggak datang? Istri saya bilang lagunya kurang begitu semangat. Wah, lagunya pula yang disalahkan. Macam-macam lagi yang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Belum lagi dia melihat, lah orang maju ke depan di sini, ya toh, mengaku dosa, dijewer telinganya, gitu. Walah, ini enggak gampang ini, ya toh. Nah, begini ini. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, emas dimurnikan dengan api. Emas dimurnikan dengan api. Nah, saudara, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Kita memberitakan Injil yang murni. Injil yang benar. Di antara begitu banyak Injil yang palsu. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya banyak menghibur mereka seperti yang tadi baris di sini nyanyi itu ya. Ya, tidak gampang. Saya bilang tidak gampang.
Mengapa tidak gampang? Karena kita memberitakan Injil yang murni. Injil yang murni. Orang suka yang palsu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kadang-kadang barang palsu. Jangankan barang palsu. Buatan negaranya aja. Apa waktu beli apa ya? Saya tanya, ini yang Jerman berapa? Harganya sekian. Ya, mau 10 jutaan. Ini made in apa? China. Oh, China. China berapa? 2 jutaan. Lah. 4:1. Ya enggak? 4:1 sih Bang. Beli yang China aja. Loh kenapa Pak Suwento? Lah kita pakai 3 baru rusak mungkin. Masih menang. Jadi beli yang mutunya rendah. Ini kan manusia pikirannya gitu, betul nggak? Manusia ini nggak sampai 2.000. Yang asli, wah. Herlina belikan saya mic hari ini, tadi lupa dipakai mic. Shure, wah. Shure, bayangkan. Shure yang asli. 6,5 juta mic. Shure yang palsu 650.000. Jadi gimana ini ya enggak? Kita beli mana ini? Nah ini dia. Tapi saya kasih tahu, yuk beli Shure asli, Shure palsu, ya nggak masuk neraka. Betul nggak? Iya. Beli Shure asli, Shure palsu nggak masuk neraka. Gitu loh. Tapi saya kasih tahu, Injil palsu, Injil asli itu bukan urusan kecil loh. Bukan urusan kecil. Bukan urusan mic loh. Ya. Itu masuk neraka punya. Makanya kita beritakan Injil yang benar. Injil yang murni. Lebih sulit nggak? Sulit. Memang lebih sulit. Saya juga tahu sulit. Ya. Karena saya juga merasakannya. Tapi itu diberitakan. Terus bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar? Dan harus mendengar. Bagaimana mereka bisa mendengar juga kalau tidak ada yang memberitakannya? Kita nih bikin pendek ini khotbahnya nih. Karena waktunya jalan terus. Kita bikin pendek. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yang saya mau tekankan hari ini sebenarnya adalah ini. Ayat yang ke-15. Dan bagaimana mereka bisa memberitakan jikalau mereka tidak diutus. Jikalau mereka tidak diutus. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya buka-buka lagi ini barang. Ya. Saya buka. Ternyata tahun 2002. Tahun 2002. Tahun 2002 saya membuat program untuk 30 tahun. GBIA 30 tahun. GBIA 30 tahun. Ini ada tertulis di sini. Tahun 2002 punya. Waktu itu semangat. Dari hari pertama Grafe berdiri semangat dan belum padam sampai hari ini. Semangat. Saya pikir. Kalau GBIA Grafe 10 tahun mendirikan 10 jemaat. Ya. Kemudian jemaatnya 10 tahun mendirikan masing-masing 10 jemaat. Jadi sudah berapa? 100. Kemudian 100 jemaat masing-masing mendirikan 10 jemaat. 30 tahun berapa? 1000 jemaat GBIA. Seluruh Indonesia. 1000. 40 tahun GBA. Ya. Berapa? 10.000 jemaat. 50 tahun GBIA. 100.000 jemaat. Nah, waktu itu ya, karena 50 tahun berarti cucunya Athat bisa jadi presiden RI. Betul nggak? Lagi biaya 100.000 jemaat, kamu bisa bayangkan. Semuanya dikasih tahu gitu ya. Kita pilih cucunya Athat. Gitu. Beres. Selesai urusan. Ini semangat dulu. Wah, tetapi ini Grafe mau ulang tahun yang ke-28.
Kita baru sekitar 70. Sekitar 70. Jauh dari target, saudara. Ya enggak? Jauh dari target. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini jemaat Grafe kita harus, ini pikir sama-sama loh, bukan saya pikir sendiri loh. You know. Benar nggak? Lah kenapa bisa jauh dari target nih? Ini ada penginjil gembala juga nih, jauh dari target ini. You know. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk menjadi jemaat yang bisa mengutus, ya, minimum diperlukan 2 faktor utama, yaitu punya jemaat yang sudah cukup banyak, stabil, dan kemudian support dana. Jemaat yang tidak pelit terhadap pekerjaan Tuhan, tidak pelit. Ya. Pertama, orang. Jadi selalu masalah orang dan dana. Sebenarnya masalah orang lebih penting. Nah, orangnya kalau sudah hatinya ada, dompetnya kan ikut, betul nggak? Nggak ada kamu kebaktian dompet tinggal dulu di rumah gitu. Nah, saya mau datang ke baktian, nggak ada macam begitu. Orangnya, hatinya ada, sehati. Itu luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kumpulkan orang. Selamatkan. Kalau sudah selamat, kita mengasihi jiwa yang terhilang. Baru bisa ada semangat ke situ. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kemudian ada jemaat yang rela dipakai oleh Tuhan. Saya kasih tahu. Yang maju ujung tombak ini. Yang maju pergi ke ladang pelayanan yang maju. Ya, bukan dia sendiri yang terima hadiah nanti di surga. Nanti di surga yang kasih persembahan itu semuanya dihitung. Tuhanlah yang paling adil segalanya. Paling adil. Tuhan paling adil semuanya. Wah, saya bilang jemaat Grafe ini luar biasa. Sungguh saya kasih tahu luar biasa. Kalau kita orang-orang awal, Pak Timotius, Pak Hasan, Sinta, di sini tidak begitu banyak lagi. Tadi Pak Yunus Nyonsen, wisuda pertama loh. Mahasiswa wisuda pertama. Nah, ini semangat nih, semua semangat luar biasa. Sampai hari ini saya kasih tahu semangat. Tahu mau kongres perlu 150 juta langsung dalam 1 minggu. Terisi semuanya. Teng. Sampai ada Herina bilang sama saya, mereka sudah lagi semangat. Target 150-nya dihapus saja katanya. Weh. Aduh, ini target 150-nya dihapus saja biar dapatnya lebih. Aduh, gimana? Dihapus. Begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu semangatnya luar biasa. Nah, di luar sana Anda pasti mendengar yang aneh-aneh di luar sana. Oh, ini zaman Facebook, WhatsApp ini ya. Ada orang yang bilang apa? Aduh, dia bilang gereja zaman sekarang, dia bilang kita mesti setor mingguan, habis setor mingguan, setor bulanan, maksudnya perpuluhan bulanan, mingguan persembahan gitu. Ada banyak orang Kristen bodoh. Saya bilang begini, kalau kamu mau pergi ke gereja dengan AC yang dingin macam begini, perlu dana nggak? Kalau nggak ada duit, lampu ini listrik dimatikan PLN, kita gelap gulita. Betul nggak? Kita gelap gulita, nggak ada lampu, diputus sama PLN kan gelap gulita bagaimana? Lalu masing-masing bawa lilin. Apa benar dengan cara macam begitu ya toh? Tidak mungkin terhindarkan. Ini sudah sesuatu yang lumrah, wajar. Saya bilang ada satu orang dia paling itu tiap kali kalau di Facebooknya saya mau unfriend-nya nggak enak juga gitu. Tiap kali di Facebooknya itu pasti marah-marah orang kasih persembahan. Ya memang ada mereka yang kasih persembahan, katanya dia yang sering kali bongkar di situ, di Surabaya kaya raya, punya rekening triliunan segala macam. Oh itu kalau kamu ya dipalakin habis macam-macam tuh. Tetapi saya bilang yang wajar. Kita tahu ya, kita tahu jemaat ini perlu uang. Kita tahu. Dan kita tahu jemaat yang benar transparan, uangnya pakai di mana semuanya itu.
Dan kita tahu pekerjaan Tuhan memang perlu dana. Betul nggak? Ya loh. Itu tadi yang berdoa itu Tumbur itu dari itu. Dia bagian paling timur di sana. No. Ya nggak? Kalau nggak naik pesawat suruh berenang itu sudah dimakan hiu. Sudah dimakan hiu di daerah Maluku itu paling banyak hiunya di situ. Itu sudah habis di situ. Betul nggak? Bagaimana itu ya toh? Nah, bahkan yang mau naik bus saja kita bilang jangan pakai pesawat saja gitu ya nggak, kan jauh lebih mahal. Memang begitu ya, ini perlu dana, tidak terhindarkan ini punya. Nah, yang paling penting sekarang tuh begini, saya tanya, kamu mau doa apa? Tuhan, saya nggak ada uang untuk kasih Tuhan. Ya udah Tuhan nggak usah berkatin saya biar saya nggak kasih lah. Atau kamu berdoa begini, Tuhan, saya sebenarnya mau memberi, saya mau mendukung pelayanan. Tuhan berkatin saya, jadikan saya alat saluran berkat, gitu. Betul nggak? Jadikan saya alatmu, saluran berkat. Ada orang yang menyumbangkan dirinya untuk pergi menginjil, dirinya. Ada orang yang support dana, yang tua-tua, ya, juga sudah pensiun, dana juga sudah kurang. Apa? Yang semua orang bisa lakukan itu apa? Berdoa. Betul nggak? Berdoa. Berdoalah ya, berdoa. Supaya ingat nama mereka satu-satu. Ya loh, berdoa. Nah ini kongres ini momen di mana kita bisa mengenal mereka semuanya. Maka saya senang kalau jemaat Grafe datang, kalau kamu ada. Kalau malam pasti bisa. Malam pasti bisa. Kita ada Senin malam, ya, Selasa malam, Rabu malam, sampai Kamis malam. Kemudian yang siang hari, nanti kan dibagikan jadwal nggak hari ini? Ada ya? Ada jadwal dan jadwal hari ini kan di Warta ada jadwalnya nggak ada? Ada. Nah ini kamu bisa lihat ya loh. Yang sesi apa, jam berapa segala macam hadirlah. Dan yang saya paling senang itu adalah apa? Supaya jemaat Grafe bisa kenal semua penginjil hamba Tuhan seluruh GBIA. Ya. Supaya apa? Anda bisa mendoakan mereka dengan baik. Setelah mengenal, berbincang-bincang, ya loh, dan tahu pergumulannya, halangannya, kesusahannya, dan lain sebagainya, Anda bisa mendukung dengan doa. Semuanya itu. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi jemaat yang mengutus. Grafe sudah berjuang habis-habisan. Jemaat Grafe berjuang habis-habisan. Nah, kita sekarang ini mau semangatkan mereka semua yang datang ini. Ya, 80-an orang. Kita semangatkan mereka supaya mereka semuanya semangatkan jemaat mereka nanti pulang. Ya, semangatkan jemaat mereka semuanya. Bahwa kita harus lebih semangat dari iblis. Iblis lumayan semangat juga untuk menghalangi Injil, menghalangi pendirian gereja. Tapi kita harus lebih semangat. Kita harus lebih semangat. Mari kita berdoa. Saya minta yang paling barat, wilayahnya paling barat ini siapa di sini? Ya, yang dari Batam ini belum hadir. Mungkin Rukun silakan berdoa untuk firman Tuhan. Amin. Iya.